Orang yang ahli sedekah, keluarganya tidak banyak menuntut, ya. Kalau punya istri, istri tidak banyak cincongnya, kata orang, ya. Kalau punya anak, anaknya dalam keadaan saleh, membahagiakan orang tuanya, dibuat rumah itu tenang, penuh kebahagiaan, ya. Jadi harmoninya dapat, romantisnya dapat. Diawali dengan apa? Kehidupan yang Allah luaskan. Orang bakhil itu sempit, stres tingkat tinggi, ujung-ujungnya nanti dia akan dibenci oleh seluruh teman-temannya. Tidak ada teman kantor yang suka kepadanya, karena sudah trauma bergaul dengannya. Pak, 3 kali diajak ngopi, orang terus yang bayar, orang terus yang bayar. Tidak ada usaha pun bayar, duduk saja, duduk, nggak ada pun basa-basi. Balung bayi hanapu balung, nggak ada pun basa-basi itu, nggak ada pun pura-pura cabut dompet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. InsyaAllah jemaah salat subuh yang telah datang hadir karena Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kembali dengan amal ini di dalam surganya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu amalan atau amal saleh yang paling dominan dihitung oleh Allah, juga paling besar peranannya ketika membela kita, mulai dari alam kubur sampai di padang mahsyar, yaitu sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis, as-salatu nur was-sadaqatu burhan wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kata Rasulullah, salat itu cahaya, maka barang siapa yang melakukan salat, hatinya bercahaya sehingga mendapatkan petunjuk, tidak jatuh dalam kegelapan dengan cahaya yang dia terima. Kemudian Rasulullah mengatakan, was-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah burhan. Apa itu burhan? Burhan adalah tanda bukti. Bukti apa? Para ulama menjelaskan, yaitu bukti iman. Jadi seseorang terbukti imannya melalui sedekah. Seseorang yang mengaku beriman tetapi tidak mau melakukan salah satu permintaan Allah untuk bersedekah, maka belum terbukti bahwa imannya benar-benar ada di dalam dadanya, walaupun lisannya mengakui bahwa dia seorang mukmin. Tidak ada dalam lintasan sejarah seorang nabi atau sahabat-sahabat nabi yang hanya beribadah dalam masjid
melakukan ritual-ritual tetapi tidak pernah berjuang untuk bersedekah. Itu tidak ada dalam lintasan sejarah. Jadi mereka selain daripada menjaga hubungan dengan Allah melalui ritual ibadah, amalan hampir semua mereka berlomba-lomba bersedekah, karena sedekah adalah bukti iman. Maka hati-hati ketika kita merasa beriman, di dalam mulut kita zikir banyak, salawat berulang-ulang, salat tidak pernah tinggal, haji sudah daftar, tapi Masya Allah tidak pernah sekalipun berani mengeluarkan harta. Terasa berat sekali mengeluarkan harta. Maka kemungkinan besar kita belum bisa dibuktikan iman kita. Jemaah Allah, dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menceritakan tentang perumpamaan, permisalan, perbandingan antara orang yang ahli sedekah dengan orang yang kikir atau pelit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masal al-bakhil wal mutasaddiq. Rasulullah memberi perumpamaan antara orang yang ahli sedekah dengan orang yang punya sifat bakhil. Kama sali rajulaini alaihima jubbatani min hadid. Kata Rasulullah, yaitu perumpamaannya seperti kedua orang ini memakai jubah dari besi atau baju besi. Jadi dua-duanya pakai baju besi. Qad taraba aydihima ila turaqihima. Dan baju besi itu ketika dipakai telah menghimpit kedua tangannya dan dadanya hingga ke pahanya. Jadi kan baju besi itu cara pakainya dari arah kepala dimasukkan sedikit-sedikit ke bawah, dan ketika baju besi itu masuk, kedua-duanya merasa sesak, merasa ketat sekali, terhimpit, kata Rasulullah. Faja'ala al-mutasaddiq kullama ahamma bisadaqatin ittasa'at wa anbasata anhu hatta taghsha anamilahu. Orang yang bersedekah ketika dia memakai baju besi itu, maka dia dengan sedekahnya baju besi itu turun sedikit-sedikit dalam keadaan melonggar. Setiap kali bersedekah imbasatat, baju besi itu melonggar sampai muatlah semua tubuhnya di dalam baju besi itu. Wa ta'fu asarahu, bahkan sampai menjulur ujung kaki baju besi itu ke tanah. Jadi semuanya muat. Ini perumpamaan orang yang bersedekah. Lalu kemudian waja'al al-bakhil kullama hamma bisadaqatin qallasat wa ahdasa kulla khalqa bimakaniha. Sedangkan orang yang bakhil ketika memakai baju besi itu, maka terasalah ketika dia terus melakukan sifat bakhil itu, semakin sempitlah baju besi itu sehingga tidak muat dan semakin tertekan tubuh itu di dalam baju besi itu. Wa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi asbu'ihi fi jambai falau ra'aituha yuwassi'ha fala tattasi'. Kata Abu Hurairah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam kantung bajunya, dan Rasulullah berkata, Abu Hurairah berkata, seandainya kalian melihatnya, dia berusaha meluaskannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jemaah melakukan Allah, hadis sahih ini menceritakan tentang permisalan orang yang ahli sedekah. Pada awalnya baju besi itu semua merasakan sempit. Kita tahu bahwa baju besi digunakan di masa lalu untuk
membentengi diri dari tebasan pedang dan dari sesuatu yang membuat pemakainya mendapatkan luka. Dan itu memang dikenal, para sahabat pun memakai baju besi. Orang-orang yang diperumpamakan dengan sedekah dan bakhil melalui baju besi, itu maksud pertama kata para ulama adalah sebenarnya baju ini menjadi perisai bagi orang yang bersedekah dan bagi orang yang bakhil. Jadi sama-sama jadi perisai. Bedanya, perisai bagi orang sedekah ternyata membuat dia nyaman di dunia. Jadi baju besi ini membuat dia nyaman. Dengan apa? Dengan sedekahnya. Orang yang bakhil setelah berusaha melindungi diri, tapi kemudian baju besi itu malah menghimpitnya, dan dia merasa tidak nyaman, terus terhimpit, lalu dia merasa sangat-sangat sempit. Begitulah perumpamaan pertama, yaitu rencana melindungi diri dengan harta di dunia. Yang satu merasa lapang, yang satu merasa sempit. Dan ini maksud Nabi ingin mengatakan, orang yang bersedekah itu Allah lindungi dia di dunia, Allah sayangi dia di dunia dengan cara memberi kehidupan yang lapang. Hatinya lega, jiwanya selalu tenang, nyaman hidupnya. Orang yang bersedekah itu rasa stres yang membuat kita hidup di dunia ini merasa sempit, dengan sedekah Allah bereskan. Allah bisa luaskan dada kita dalam mengambil kebijakan apapun, kemudian kita bisa mendapatkan ketenangan setelah sedekah. Buktinya, setiap kali kita bersedekah ada rasa nyaman di hati, ada rasa bahagia. Setiap kali orang-orang miskin menerima sesuatu dari diri kita, walaupun bukan kita yang memberinya, kita mengirimkannya melalui kurir. Setelah kita tanya, sudah sampai sedekahnya? Sudah. Lalu kurir itu menambah kalimat, Masya Allah, dia menangis, dia bersyukur, terima kasih banyak, Bapak sudah bantu banyak. Rasa senang di hati Allah selipkan, dan ini terus dia rasakan. Makanya orang-orang yang ahli sedekah dibuat tenang hidupnya oleh Allah. Semuanya, dirinya, keluarganya. Orang yang ahli sedekah, keluarganya tidak banyak menuntut. Kalau punya istri, istri tidak banyak cincongnya, kata orang. Kalau punya anak, anaknya dalam keadaan saleh membahagiakan orang tuanya. Dibuat rumah itu tenang, penuh kebahagiaan. Jadi harmoninya dapat, romantisnya dapat. Diawali dengan apa? Kehidupan yang Allah luaskan. Dan itu sumbernya, salah satu keberkahan itu adalah sedekah. Ini kata Nabi SAW. Jadi baju besi yang dipakai itu semakin lapang, semakin lapang. Dan semua orang mencintainya. Semua orang mencintainya. Sahabatnya mencintainya, teman-teman di kantor mencintainya. Tidak ada ahli sedekah yang dibenci dimanapun dia tinggal. Kalau dia meninggal, adalah satu kehilangan yang dirasakan di tempat kerjanya, di lingkungan, di hidup dia. Sebuah kehilangan yang besar kalau ahli sedekah yang meninggal. Lalu ahli sedekah selain dilapangkan di dunia jiwanya, juga dilapangkan rezekinya. Orang-orang yang bersedekah selalu dilapangkan rezeki. Jadi baju besi itu terus melonggar. Banyak sedekah, banyak terimanya. Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, anfiq ya bani Adam, ya bani Adam, anfiq, unfiq alaik. Bersedekahlah, maka aku akan bersedekah kepadamu, kata Allah. Makanya orang yang mengubah kebiasaan hidupnya dari sedekah menjadi tidak bersedekah lagi, maka Allah pun mengubah kebiasaannya. Ini yang perlu kita ingat-ingat.
Semua orang yang ahli sedekah diberikan kelapangan hidup, jiwanya, rezekinya. Kalau dia sedekahnya rutin, tiap bulan kah, mungkin ada yang gaji per bulan, dia kasih per bulan, terus di awal bulan dia kasih ke anak yatim, keponakannya, fakir miskin, siapapun, maka bulan itu sebagaimana kebiasaannya memberi setiap bulan, maka Allah lapangkan dia setiap bulan. Di awal bulan Allah lapangkan terus sampai menjelang akhir bulan, ada gaji lagi, keluar lagi, dia beri lagi, Allah lapangkan. Sebagaimana kebiasaan kita bersedekah, begitulah kebiasaan Allah menjaga keberkahan hidup kita. Tapi begitu kita rubah kebiasaan ini, sudah 3 tahun bersedekah, tiba-tiba menjadi Qarun, kaya, mulai tidak sedekah lagi, maka Allah pun mengubah kebiasaannya. Dan itu sudah dipastikan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ahli sedekah dipelihara rezekinya oleh Allah. Hadis Nabi menyebutkan, dulu di Bani Israel, ketika seseorang sedang berjalan di padang pasir, lalu kemudian tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan itu dia mendengarkan suara dari langit yang berkata kepada awan, wahai awan, pergilah ke kebun fulan, disebutkan nama. Dalam hadis disebut fulan, tapi disebutkan nama salah seorang. Wahai awan, berkumpullah, pergilah ke kebun fulan, jatuhkanlah hujan di kebun fulan. Terdengar suara, ini Nabi yang menyebutkannya. Lalu kemudian orang ini penasaran, karena mendengarkan suara itu, diikutilah awan itu kemana awan itu berarah, dan ternyata awan itu berkumpul. Lalu kemudian mereka berada di atas satu kebun, dan disitulah awan-awan kemudian menggumpal dan mulai menurunkan hujan dengan izin Allah. Pemuda ini, musafir ini, terheran-heran melihat keadaan ini. Lalu dia tunggu pemilik kebun keluar. Ternyata dia lihat seseorang sedang mengaliri air di kebunnya karena hujan. Jadi hujannya hanya sepetak, yaitu hanya di kebun itu saja, tidak keluar sedikit pun dari pagar kebun itu. Ketika pemiliknya sudah selesai sampai mengaliri air, pemuda ini menemui dan bertanya, benarkah nama anda fulan? Yaitu dia sebut nama seperti dia dengar ketika dia dengar suara menyuruh awan pergi ke kebun itu. Benar, kata orang ini. Lalu kemudian dia heran, kenapa engkau tahu? Diceritakanlah, tadi aku mendengar suara mengatakan kepada awan, wahai awan, pergilah ke kebunmu, lalu alirlah hujan di situ. Dan ternyata itu benar namanya. Lalu dia bertanya, apa rahasiamu sehingga Allah memuliakanmu? Karena di Bani Israel ini itu banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di mereka, dan Nabi menceritakannya di dalam hadis-hadis, banyak kejadian di Bani Israel. Lalu kemudian orang ini berkata, aku membagi hasil kebunku menjadi 3. Sepertiga untuk kumakan, itu memberi nafkah pada keluarga. Sepertiga kujadikan modal kembali, dan sepertiga setiap kali panen, sepertiga kuberikan untuk sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sepertiga inilah yang membuat awan pun digiring oleh Allah menyirami hanya kebun ini saja. Begitulah orang yang ahli sedekah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, karena di tangan kita banyak fakir miskin yang selamat, karena di tangan kita banyak anak yatim yang bisa tersenyum, karena di tangan kita banyak orang-orang yang berubah hidupnya, maka Allah berikan sebanyak-banyaknya melalui kita. Dilapangkan rezeki orang yang bersedekah, dilapangkan. Maka malaikat pun sangat sayang, sambil bahkan malaikat berdoa. Dalam hadis Nabi disebutkan malaikat yang menemani orang yang ahli sedekah akan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, balaslah orang yang ahli sedekah ini, balaslah ya Allah, tambahkan rezekinya ya Allah. Maka orang dermawan tidak pernah bangkrut, bersedekah hampir setiap hari, memberi makanan, kadang-kadang nasi Jumat, habis Jumat sedekah Masya Allah mencapai jutaan dalam satu kali Jumat. Pernahkah bangkrut? Tidak, semakin berjaya, semakin berjaya. Kita tidak menyadarinya.
Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini hebatnya orang yang bersedekah. Dan jangan tanya kemuliaannya di akhirat. Di alam kubur, dalam hadis Abi Hurairah, ketika malaikat setelah bertanya 3 pertanyaan pertama, lalu kemudian ada hadis yang menyebutkan malaikat mengelilingi tubuhnya, dan ketika mendatangi tangannya, ketika datang dari arah tangannya berkata, jangan engkau tanya apapun di tangan ini, jangan engkau siksa, karena tangan inilah yang dulu disibukkan dengan bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun tidak bertanya apa-apa. Ini salah satu hadis dari Abi Hurairah. Ini perumpamaan orang yang dilapangkan hidup melalui sedekah, bagaikan baju besi yang terus melonggar sampai terseret-seret di bawah kakinya. Itu menunjukkan banyaknya keberkahan yang diterima oleh ahli sedekah. Kebalikannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang pelit, hidupnya terasa sempit, jiwanya tidak bisa menerima keadaan, dibuat semua permasalahan menumpuk di kepalanya. Kenapa? Tidak ada jalan keluar, bakhil, sempit. Dalam catatan para ahli disebutkan bahwa orang yang paling stres adalah orang yang bakhil. Jadi kemungkinan kepalanya ini dipenuhi dengan rasa khawatir ketika diundang untuk ngopi bareng, diundang makan bersama. Yang paling stres dia, karena dia harus mencari cara agar tidak mengeluarkan uang dari dompetnya. Dia harus cari cara itu. Maka dia musyawarah sama istrinya, ini kita datang lambat sedikit, kita pulang lebih cepat dari yang lain. Itu diatur rencana supaya tidak keluar isi dompetnya. Itu dari malam tidak bisa tidur memikirkan beban, bagaimana besok seandainya dia yang kena harus bayar, menghantui dirinya. Jadi nggak bisa tidur. Hari-hari ketika ditelepon oleh adiknya, ditelepon oleh saudaranya, kami ke rumah ya, ini kira-kira jam-jam 11 lewat lah kami ke rumah. Itu terbayang kalau datang ke rumah, Masya Allah, kalau jam 11 nggak dikasih makan, tidak enak, dikasih makan, lebih tidak enak, stres. Saudara belum datang dia sudah stres. Lalu dia mulai berfikir, mengatur rencana, bagaimana ceritanya supaya bisa menghindar dari memberi makan tamu. Ini membuat hatinya terus sempit, terus sempit. Makanya orang pelit itu kadang-kadang kalau kita datang ke rumah dia, itu sudah menjelang siang, itu belum ada kalimat makan di sini ya, tidak ada kalimat itu. Jadi diberikanlah aqua gelas 1, kacang garudang, aqua gelas dengan kacang garudang, kalau perlu kacang tojino. Tidak ada kalimat-kalimat basa-basi, ini jangan pulang dulu, makan di sini, tidak. Pas kita mau pulang di depan pintu pagar baru dia tanya, mau pulang, maunya kan makan di sini. Kita sebagai tamu kira-kira dalam hati kita apa, Pak? Tai lembu lah kata kita. Dari tadi duduk nggak pernah ditawarkan apa-apa. Pas mau pulang, udah hidupkan motor mau pulang, baru ditanya, nggak makan di sini. Maunya kan makan di sini. Makan di sini, rice cooker pun belum on. Itu orang pelit, Pak. Dia sibuk, takut sekali kedatangan tamu, takut sekali hartanya habis. Makanya hidupnya sempit, penuh dengan masalah. Diajak sumbangan rame-rame, makan rame-rame, kumpul uang 20.000 per orang. Itu Masya Allah pikirannya membuat dia rasa terhantui dengan acara-acara itu. Maka dia mengatakan, nampu pegat, tak apa buat acara kayak gini. Dan orang yang model begini, Pak, selain sempit dunia, sempit kuburannya, dihancurkan Allah. Jangan tanya di akhirat, tidak ada modal untuk bertahan dari api neraka. Orang yang ahli sedekah, Nabi banyak sekali hadis menyebutkan, 1 biji tamar, 1 kurma engkau sedekahkan, maka engkau bisa memadamkan api neraka. 1 kurma, tasaddaq, kata Rasulullah, walau bitamrah, walaupun dengan 1 kurma. Ini bagi mereka yang memang miskin, modal di rumah cuma ada 2 kurma. 1 kurma bisa memadamkan api neraka.
Tapi bagi kita yang dalam kulkas kita ada 3 kilo kurma, 1 kurma neraka juga abang. Itu bagi yang hidupnya miskin cuma ada 2 kurma. 1 kurma, gaya hidup Nabi kan begitu. Aisyah didatangi oleh orang-orang meminta sesuatu, Aisyah tidak ada apa-apa, lihat dalam sini tidak ada. Tidak ada. Akhirnya diberikanlah cuma 1 kurma, 2 kurma. Itu ada berapa hadis? Memang enggak ada. Tidak ada. Kita hari ini Masya Allah kurma boleh pilih Pak. Kurma sukari ada, kurma benjol ada, kurma apa lagi, black diamond ada, black forest ada, macam model. Begitu datang pengemis 1 kurma, ini neraka juga yang model begini. Jadi jemaah mereka Allah, orang bakhil itu sempit, stres tingkat tinggi, ujung-ujungnya nanti dia akan dibenci oleh seluruh teman-temannya. Tidak ada teman kantor yang suka kepadanya karena sudah trauma bergaul dengannya Pak. 3 kali diajak ngopi, orang terus yang bayar, orang terus yang bayar. Tidak ada usaha pun bayar, duduk saja, duduk, enggak ada pun basa-basi, balung bayi hana upu balung, enggak ada pun basa-basi itu, enggak ada pun pura-pura cabut dompet, tenang saja. Setelah dibayar baru bilang terima kasih, jazakumullah, masya-Allah, tabarakallah. Itu saja kalimatnya. Makanya dia sempit hidupnya. Hari ke hari semakin dijauhi, semakin dijauhi. Ngopi bareng yang keempat, semua orang sudah japri masing-masing Pak. Kita ngopi tapi jangan tahu secretnya katanya. Kita ngopi tapi jangan tahu fulan. Diam-diam Pak mainnya tu, diam-diam. Kita ngumpul satu tempat agar dia tidak tahu dan tidak bergabung dengan kita. Tiba-tiba muncul Pak, semua kalimat sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka jemaah mereka Allah, berhati-hatilah kalau seandainya punya sifat bakhil. Malaikat pun tidak suka kepadanya. Malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang ini ya Allah, hancurkan. Maka dihancurkan Pak. Bisnis banyak, buka cabang. Hampir semua daerah ada cabang dia. Karena pelit sekali tidak pernah sedekah, maka Allah hancurkan satu. Gali lubang, tutup lubang. Di sini nutup lubang yang dicabang. Yang dicabang tutup lubang sini. Akhirnya semuanya bangkrut. Kenapa? Tidak pernah sedekah. Tidak pernah sedekah. Jadi jawab mereka Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang ahli sedekah, yang baju besi tersebut semakin longgar sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana sedekah akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.